Kemudian Robert Pickton tuh menggantungkan korbannya di pengait babi. Seorang laki-laki yang dibesarkan di lingkungan peternakan babi milik kedua orang tuanya yang akhirnya berubah menjadi seorang laki-laki pembunuh berantai yang korbannya mencapai 49 korban. Yang mana korbannya tersebut bahkan digiling dan dijadikan makanan ternak babi. So, how this case can happen? Let's find the answer. Robert Pickton lahir pada tahun 1949 di kota Fort Quitlam, Kanada. Robert Pickton itu sendiri tinggal bersama satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, dan tentunya bersama kedua orang tuanya yang bernama Leonard sebagai ayah dan Liz Pickton sebagai ibu. Mereka tinggal di sebuah lahan yang begitu luas ya, dan di lahan itu terdapat rumah mereka tentunya. Nah, di sekeliling rumah mereka ini semua itu peternakan babi yang dikelola oleh kedua orang tua Robert Pickton. Artinya Robert Pickton ini memang dari kecil hingga dewasa itu ya penuh dengan kegiatan-kegiatan peternakan babi. Ya, seperti memberi makan babi, membersihkan kotoran-kotoran babi. Ya, dipastikan tempat mereka itu memang begitu jorok lah ya, begitu kumuh ya, juga begitu bau ya, karena di lahan mereka itu di situ juga terdapat rumah mereka. Jadi mereka memang tinggal di rumah itu, dan kiri kanan muka belakang itu semua peternakan babi yang dikelola oleh kedua orang tua mereka. Hingga pada tahun 1970 kedua orang tua Robert Pickton dinyatakan meninggal. That's mean Robert Pickton bersama kedua saudaranya tadi harus melanjutkan peternakan babi milik orang tua mereka. Jadi berjalannya waktu ya tentunya pun mereka mengolah ya peternakan babi yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka, mengingat mereka pun dari kecil berada di peternakan babi. Artinya mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peternakan babi ini. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu peternakan babi yang dikelola oleh Robert bersama kedua saudaranya tadi bahkan mengalami yang namanya penurunan, mengalami yang namanya kerugian. Artinya apa? Artinya Robert pada saat itu berpikir bahwa mereka tidak cocok nih untuk menjadi peternak babi, tidak cocok untuk melanjutkan peternakan babi yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka. Nah, ini berlangsung begitu lama ya, hingga akhirnya pada tahun 1994 Robert ini berpikir untuk menjual sebagian lahan mereka, karena ini penghasilan sudah begitu menurun ya, sudah begitu rugi untuk menjalankan peternakan babi yang ditinggalkan kedua orang tua mereka. Artinya peternakan yang mereka kelola ini tidak sebagus ketika orang tua mereka masih hidup. So, pada tahun 1994 Robert berpikir untuk menjual sebagian lahan mereka. And finally, akhirnya pada tahun 1995 Robert bersama kedua keluarganya berhasil menjual sebagian lahan mereka dengan harga $5 juta. Wow, pada saat itu mereka begitu shock, begitu terkejut. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa pada saat itu mereka memiliki uang sebanyak $5 juta. Alright, jadi saking senangnya mereka ini, tiga bersaudara ini, mereka itu 1 tahun penuh tidak melakukan aktivitas apapun karena memang begitu banyak uang yang mereka miliki dari hasil penjualan lahan tersebut. Hingga pada tahun 1996 mereka ini sudah mulai bosan nih dengan uang sebanyak itu. Mereka berpikir mau dikemanakan uang ini, seperti itu. Artinya ya minimal bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi pada saat itu Robert bersama kedua saudaranya tadi berencana ingin membuka sebuah badan amal yang diberi nama Piggy Valles The Good Time Society. Jadi mereka berencana untuk beramal. Jadi mereka menyelenggarakan mendirikan sebuah badan amal yang diberikan nama Piggy Valles The Good Society. Di Piggy Valles mereka berencana untuk menyelenggarakan event-event seperti menari, menyanyi, tarian lokal, lagu-lagu lokal diselenggarakan di situ ya. Artinya itu ditanggung jawab oleh
semua oleh Robert Pickton beserta kedua saudaranya tadi. Dan nanti hasil dari uang-uang tersebut ya bisa juga disumbangkan ke pihak-pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lainnya. Di samping itu kan orang juga datang ke tempat itu seperti yang menyanyi ya, penari ya, itu kan dibayar, artinya itu memang sangat-sangat bermanfaat pada saat itu ya. Artinya ya begitu mulia perbuatan Robert bersama kedua saudaranya tadi. Dan dipastikan acara yang diselenggarakan oleh Robert pada saat itu begitu terkenal di kota Fort Coquitlam, Kanada. Kenapa? Karena memang itu ya bersifat amal. Jadi cepat terkenal dan banyak pengunjung-pengunjung yang datang untuk menyaksikan acara-acara yang diselenggarakan oleh Robert Pickton. Hanya saja seiring berjalannya waktu, acara-acara yang diselenggarakan oleh Robert Pickton ini udah mulai melenceng, udah mulai mengarah ke hal-hal yang tidak seperti awalnya. Sudah mulai mengarah ke pesta-pesta yang bernuansa penggunaan alkohol, penggunaan narkoba, dan ya hal-hal lainnya. Jadi ini pestanya sudah mulai mengarah ke hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan awal dari Figgy Flash The Good Times Society. Tapi di sini bukan berarti tidak ada pengunjung lagi ya terhadap pesta-pesta yang diselenggarakan oleh Robert Pickton ini. Bahkan pengunjungnya ya tetap banyak, hanya saja pengunjungnya ini sudah mulai berubah. Pengunjung yang datang ke pesta yang diselenggarakan oleh Robert Pickton yang bernuansa alkohol dan penggunaan narkoba juga ya tentunya orang-orang yang datang pun ya tentunya yang suka dengan alkohol, yang suka dengan penggunaan narkoba. Nah, di sini ada sebuah tempat pusat kota yang dekat dengan Fort Coquitlam ini yang namanya daerah Vancouver. Vancouver ini di daerah tersebut terdapat sebuah jalan, sebuah lorong yang isinya itu yaitu rata-rata wanita-wanita pekerja seks komersial. Nah, Robert tahu persis lokasinya ini. Dia tahu persis lokasi ini dan dia sering datang ke sana untuk memberitakan bahwa dia menyelenggarakan pesta-pesta yang bernuansa alkohol tadi di tempatnya Figgy Flash. And then dia datang ke situ dan menawari kepada wanita-wanita itu ya. Artinya wanita-wanita itu pun ya welcome banget ya, itu kan kesukaan mereka. Nah, itulah pengunjung-pengunjung dari situ sering banget datang ke tempatnya Robert Pickton. Nah, seiring berjalannya waktu ketika Robert datang ke tempat itu untuk mengajak cewek-cewek pekerja seks komersial tadi datang ke pestanya, ya di situ juga banyak ya berita-berita kehilangan manusia, berita-berita kehilangan orang ini khususnya di daerah Vancouver, di lorong di mana wanita-wanita pekerja seks komersial tadi. Jadi ketika itu ya wanita-wanita di situ pun ya merasa teman-temannya itu hilang. Artinya mereka kemana nih si A, si B, padahal kan semalam itu dijemput oleh Robert ya. Jadi kan Robert ini menjemput 1, 2, 3 orang terus dibawanya ke pestanya. And finally mereka nggak pulang seperti itu. Jadi kawan-kawan mereka yang di situ pun ya mengira bahwasanya temannya nggak pulang, and then ya menghilang. Nah, karena menghilang mereka pun sudah mulai curiga nih dengan Robert ini. Sebenarnya apa yang dilakukan Robert terhadap teman-teman mereka? Tapi di sini mereka itu tidak membuat laporan ya. Kenapa mereka tidak membuat laporan ke pihak kepolisian? Karena mereka memang tidak begitu percaya pada saat itu kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya kalau ada sesuatu yang terjadi di tempat mereka di daerah Vancouver ini ya, wanita-wanita pekerja seks komersial tadi membuat sebuah laporan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian justru tidak percaya juga sama orang ini ketika mereka melakukan laporan, karena pihak kepolisian berpikir bahwa orang-orang ini ya orang-orang yang nggak benar, yang suka mabuk, yang suka alkohol dan lain-lainnya. Nah, itulah alasannya kenapa mereka tidak begitu percaya terhadap pihak kepolisian pada saat itu. Walaupun tetap dilaporkan tapi tidak begitu percaya dengan hasil yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi seiring berjalannya waktu ya makin banyak nih orang-orang hilang di daerah Vancouver ini, terutama di pusat kota yang tempat cewek-cewek tadi ya. Mereka sudah banyak nih kehilangan teman-temannya pada saat itu. Jadi artinya Robert ini memang bolak-balik datang ke situ untuk membuat sebuah penawaran supaya cewek-cewek itu mau datang ke pestanya Robert Pickton. Hingga pada suatu waktu, tepatnya itu seorang wanita yang bernama Wendy datang nih ke tempat Robert, ke pestanya Robert, and then tiba-tiba wanita tersebut keluar dari rumahnya Robert, dan dia itu sudah begitu luka ya. Artinya dia memegang perutnya yang terluka dan borgol tuh lengket satu di tangannya, dan dia langsung minta tolong kepada tetangga Robert, and finally tetangga Robert pun
menyelamatkan, membawa Wendy ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, ya tentunya pihak kepolisian pun mendatangi Wendy dan meminta penjelasan sebenarnya apa yang terjadi, what happened, apa yang terjadi sebenarnya di malam itu, apa yang dilakukan oleh Robert. Wendy pun memberikan penjelasan bahwa Robert pada malam hari itu ingin melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya dengan cara mau memborgol Wendy. Karena dia mau diborgol, ya tentunya dia nggak terima. Wendy tidak terima dan dia melawan. Ternyata Robert itu sudah memegang pisau. Ketika itu ya Robert menancapkan pisau ke perut Wendy dan Wendy ya langsung mencabut pisau tersebut dari perutnya dan menancapkan kembali tepat di wajah Robert Victon. Setelah itu ya pihak kepolisian pun mencari Robert ya. Hanya saja kan di sini Robert pun berada di rumah sakit yang sama, hanya saja beda ruangan. Oleh karena itu pihak kepolisian mencari ruangan di mana Robert berada dan ketemulah Robert. Setelah ketemu Robert, ternyata pihak kepolisian juga menemukan sebuah kunci kecil di kantong celana Robert dan itu dipastikan adalah kunci borgol yang masih lengket di tangannya Wendy, wanita yang menjadi korban tadi. Oleh karena itu, Robert pun dijadikan sebagai tersangka, terbukti bersalah, dan dibawalah ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, Robert pun dilakukan investigasi lebih lanjut. Hanya saja pada saat itu Robert ini pintar ya melakukan manipulasi. Dia ngomong bahwa Wendy itu bohong. Wendy itu sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Kejadiannya sebenarnya pada saat malam itu, Wendy itu mau merampok rumah saya. Karena dia mau merampok rumah saya, ya tentunya saya mau memborgol dia dan mau menyerahkan ke orang bapak, ke pihak kepolisian. Dan nggak tahu kenapa pihak kepolisian percaya begitu saja terhadap cerita-cerita penjelasan Robert pada saat itu ya. Dan dia ya udah dibebaskan pada saat itu. Nah setelah dia dibebaskan dari kasus Wendy ini, ya Robert pun kembali melakukan aktivitas sebagaimana mestinya ya. Dia terus meninggalkan pesta-pesta yang berhubungan dengan narkoboy, dengan alkohol, dan dia datang ke pusat kota Vancouver, ke jalan-jalan yang begitu banyak terdapat wanita-wanita pekerja-pekerja seks komersial tadi. Dia datang ke situ dan ya kembali membawa cewek-cewek itu ke pestanya dan melakukan hal-hal yang begitu mengerikan. Ya seperti biasa, orang-orang pun bertambah banyak yang hilang pada saat itu. Hingga pada tahun 2002, seorang pekerja yang bekerja di tempat Robert Victon membuat sebuah laporan bahwa Robert memiliki senjata api tanpa surat izin atau memiliki senjata api yang ilegal. Nah, oleh karena laporan pekerja tadi yang bekerja bersama dengan Robert, tentunya pihak kepolisian pun langsung melakukan penggeledahan ke tempatnya Robert. Tepatnya di samping rumahnya itu terdapat sebuah gudang. Nah, sebuah gudang ini digeledah. Ternyata betul di situ ada sebuah senjata api tanpa surat izin. Artinya ya Robert pun langsung dibawa lagi ke kantor polisi dan dilakukan investigasi. Setelah dilakukan investigasi, ya pihak polisian pun membebaskan Robert ya pada saat itu, hanya saja di bawah pengawasan polisi karena ini hanya masalah senjata api. Tapi wait ya, Robert tidak boleh dulu pulang ke nggak boleh pulang ke rumahnya, ke gudangnya. Pokoknya Robert jangan dulu pulang. Kenapa? Karena pihak kepolisian masih melakukan penggeledahan lebih lanjut di tempat tersebut. Ternyata setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan beberapa fakta yang begitu mengerikan. Salah satu fakta yang begitu mengerikan, ditemukan darah berceceran beseraan di lantai yang masih tanah di gudang Robert. Ketika itu ya pencocokan DNA terhadap korban yang memang begitu banyak dilaporkan hilang. Ternyata salah satu dari korban tersebut cocok nih DNA-nya dengan darah yang ditemukan di gudang Robert Victon. Nah inilah akhirnya finally Robert Victon pun dijadikan tersangka sebagai pembunuh. Ya, dia terbukti membunuh seorang wanita pada saat itu yang sudah berhasil dicocokkan DNA-nya dan Robert pun ditahan pada saat itu. Di sini Robert sudah tidak bisa mengelak ya, sudah tidak bisa membuat spekulasi-spekulasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi fix di sini Robert ditangkap dan ditahan, langsung dimasukkan ke dalam penjara. Setelah Robert dimasukkan ke dalam penjara, tentunya pihak kepolisian pun masih melakukan penggeledahan lebih lanjut di tempat Robert ini. Di rumahnya, di gudangnya dilakukan penggeledahan. Ternyata fakta-fakta yang lain ditemukan seperti penemuan pernak-pernik wanita, gelang, dompet, ID card wanita ditemukan di tempatnya Robert, ditemukan di gudang milik Robert Victon. Oleh karena penemuan-penemuan itu, artinya ya pihak kepolisian di sini sudah mulai menaruh curiga nih terhadap Robert Victon bahwa Robert ini melakukan pembunuhan pasti lebih dari satu korban. Kira-kira seperti itulah pihak kepolisian berpikir pada saat itu. Oleh karena itu ya pihak kepolisian membuat sebuah strategi yang begitu cemerlang ya. Menurut saya ini strateginya begitu cemerlang. Jadi gini,
Pihak kepolisian ketika Robert Pickton sudah dipenjara dan mereka menemukan bukti-bukti yang lain di gudang di rumah Robert Pickton, pihak kepolisian membuat sebuah strategi, yaitu salah satu anggota pihak kepolisian ini disuruh menyamar menjadi narapidana, menyamar menjadi penjahat yang sudah ditangkap yang hampir mirip kasusnya dengan Robert Pickton. Nah, inilah strategi cemerlang yang dilakukan oleh pihak kepolisian. And then anggota polisi yang menyamar tadi dimasukkanlah satu sel bersama dengan Robert Pickton. Selayaknya mereka kan satu sel nih, dan kasusnya pun hampir mirip dengan Robert Pickton. Jadi ketika masuk ya mereka pun melakukan obrolan ya. Anggota polisi yang menyamar dengan Robert Pickton itu melakukan obrolan layaknya mereka itu sama-sama narapidana. Strategi ini direkam pakai CCTV oleh pihak kepolisian. Selnya Robert itu direkam ketika anggota polisi tadi masuk, mereka melakukan obrolan. Ternyata pada saat itu Robert membuat sebuah pengakuan yang begitu mengejutkan pihak kepolisian ya. Kenapa? Jadi pengakuan pertama dari Robert itu, yang pertama yaitu Robert mengatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap 49 korban. Bayangkan, 49 korban. Dari penemuan korban pencocokan satu DNA, ternyata Robert ini sudah melakukan pembunuhan terhadap 49 korban wanita. Pengakuan Robert yang berikutnya adalah bahwa Robert biasanya melakukan pembunuhan terhadap korbannya itu dengan cara menyuntikkan obat bius ya, menyuntik ketika mereka lemas dan tidak bernyawa, baru dilakukannya lagi hal-hal yang begitu mengerikan lainnya. Kemudian ya selain itu Robert juga sering melakukan kekerasan seperti mencekik dan memborgol seperti yang dilakukannya terhadap Wendy ya, dan dia tidak segan-segan untuk melukai, mencederai dengan benda-benda tajam yang berada di gudang maupun di rumah Robert Pickton. Pengakuan yang ketiga yang dinyatakan Robert pada saat di dalam sel itu adalah Robert Pickton ternyata setelah membunuh ya korbannya ini sudah tidak bernyawa, kemudian Robert Pickton tuh menggantungkan korbannya di pengait babi. Jadi dia menggantungkan di pengait babi layaknya babi mau disembelih. Itu dilakukan juga terhadap korbannya itu begitu gila memang si Robert itu ya. Dan dagingnya itu sebagian digilingnya dikasihnya lah makanan ternak babi, dan sebagian dagingnya lagi itu dibuatnya jadi sosis, dibuat dari sosis, dari pasta jadi makanan kaleng, dan itu diperjualbelikan sebagian dibagi-baginya sama tetangganya. Nah, dibagi-baginya sama tetangganya juga diberikan sama panti asuhan. Daging-daging yang tadi yang sudah dibuat menjadi sosis tadi itu memang fakta yang begitu mengerikan, yang begitu mengejutkan pihak kepolisian pada saat itu. Begitu juga dengan kota Fort Kirkland di Kanada. Pengakuan yang lebih mengejutkan lagi pada saat itu yaitu Robert Pickton menyatakan bahwa Robert sangat begitu menyesal tidak mencapai korban sebanyak 50 orang. Artinya gini, Robert Pickton itu keburu ketahuan. Seharusnya dia itu membunuh 50 korban wanita. Jadi kurang satu lagi nih. Nah, dia begitu menyesalkan itu gitu. Begitu menyesalkan korbannya itu sampai di 49. Seharusnya sampai di angka 50, tapi ya entah kenapa keburu ketahuan. Nah, itulah pernyataan-pernyataan yang begitu mengejutkan ketika anggota polisi menyamar tadi ya dalam satu sel bersama dengan Robert. Selain dia juga mengatakan bahwa 49 korban ya, dan penyesalannya itu dikatakannya berulang kali pada saat itu. Memang gila Robert ini ya, artinya dia memang begitu dangerous pada saat itu, dan dipastikan memang ini tindakan kriminal ya, tindakan kriminal paling mengerikan sepanjang sejarah di Kanada sejak terbongkarnya di tahun 2002. Paling mengerikan sepanjang sejarah di Kanada. Setelah itu tentunya Robert Pickton pun dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2002. Jadi Robert Pickton itu dihukum seumur hidup karena sudah menemukan beberapa fakta. Dia pun membuat sebuah pengakuan pada saat anggota polisi melakukan penyamaran tadi, membuat pengakuan yang begitu mengerikan tadi ya, dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi di samping itu setelah Robert Pickton ini dijatuhi hukuman seumur hidup, pihak kepolisian masih tetap melakukan penggeledahan di tempatnya Robert Pickton.
Jadi kan Robert Pickton ini pada saat itu kan menjual hanya sebagian bersama kedua saudaranya ya, menjual sebagian lagi kan masih sisa banyak, rumahnya, ada gudangnya, masih ada tempat peternakan babinya, tapi sudah nggak begitu seperti dulunya. Jadi pihak kepolisian menggeledah semua tempat Robert Pickton ini dan ditemukan fakta-fakta yang begitu mengerikan. Salah satu fakta ketika pihak kepolisian menggeledah di bawah peternakan babi Robert Pickton dan ditemukan di situ tulang belulang manusia dan pada umumnya itu wanita. Dan kemudian hasil penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu menyatakan bahwa tindakan kriminal yang begitu kejam yang dilakukan oleh Robert Pickton ini dipastikan terjadi pada berawal dari tahun 1991 hingga terbongkarnya tahun 2002. Hanya saja kan puncaknya itu berada pada tahun 1996. Kenapa pada tahun 1996? Karena 1996 Robert bersama dengan saudaranya tadi kan membuka sebuah badan amal yang sering melakukan menyelenggarakan event-event menari, nyanyi, tapi akhirnya berubah menjadi pesta-pesta penggunaan alkohol dan penggunaan narkoboy. Nah, itulah puncaknya di situ, karena itunya sebenarnya alasannya makanya Robert Pickton itu begitu mudah untuk membawa korban-korbannya dari pusat kota Vancouver tadi, lorong atau blok di mana wanita-wanita pekerja-pekerja itu tadi dibawanya ke tempatnya itu karena tawaran-tawaran itu bahwasanya dia melakukan atau menyelenggarakan sebuah pesta yang begitu have fun lah. Bahkan Robert Pickton pada saat itu tidak segan-segan menawari uang, ditawari uang dibawa seperti Wendy tadi kan. Wendy itu dibawanya ke rumahnya itu kan ya dengan konsepnya dibayar terus dibawa ke rumahnya pada malam hari itu. Ya bersyukur pada malam hari itu Wendy selamat. Nah seperti itulah, jadi puncaknya itu di tahun 1996 hingga terbongkarnya 2002. Hal yang sangat disayangkan sekali di dalam kasus Robert Pickton ini adalah ketika wanita-wanita tadi membuat sebuah laporan ya, bahkan mereka tidak begitu percaya dengan pihak kepolisian. Begitu juga dengan sebaliknya, pihak kepolisian pun kalau orang ini membuat laporan juga nggak begitu percaya, karena memang pihak kepolisian kan artinya memiliki stigma negatif sama perempuan-perempuan seperti itu kan. Jadi pihak kepolisian tidak prioritaskanlah untuk melakukan investigasi kalau orang-orang seperti itu membuat sebuah laporan. Nah itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Seandainya laporan-laporan dari tahun 1996 itu ya, ataupun di belakangnya pihak kepolisian langsung melakukan investigasi yang begitu akurat, yang begitu totalitas pada saat itu, maybe korbannya tidak sampai 49, tidak begitu banyak korban pada saat itu. Tapi entah kenapa pihak kepolisian pada saat itu justru ya mengabaikan laporan-laporan dari wanita-wanita yang di pusat kota yang notabene-nya mereka itu pekerja-pekerja seks komersial ya. Tapi ya itulah artinya di sini kan ya pihak kepolisian seharusnya tidak memilih-milih laporan dari siapapun ya, sebaiknya dilakukan investigasi yang akurat supaya tidak terjadi seperti kasus yang dialami oleh Robert Pickton ini, yang dialami oleh korban-korban Robert Pickton ini. Kalau seandainya itu sudah terbongkar kan ya maybe korbannya tidak begitu banyak hingga 49 korban jiwa. That's the reason why stories Triple Six always say that everything can happen. Semua bisa terjadi dalam kehidupan ini. So take care, stay tuned, see you next time, bye bye.